Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabah sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum Tuhan. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yohanes Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya yang telah dibenarkan dengan mengaku engkau diselamatkan, orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Semoga kita akan menghadirkan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Dan damai Tuhan terus menuntun kita sepanjang umur hidup kita. Dan saya mengucapkan selamat pagi, selamat dari Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita dalam membangun kehidupan ini untuk lebih menyenangkan Tuhan dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Selalu kami melakukan baik dan benar dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 25 ayat yang ke-6 sampai dengan yang dari 8 sampai dengan 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Puji nama Tuhan. Tema kita, Tuhan itu baik dan benar. Haleluya. Mengapa dikatakan Tuhan itu baik dan benar? Daud mengatakan dengan jelas, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi yang pertama, sebab Tuhan itu menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saya ketika tersesat dan melakukan hal-hal goib dan melakukan okultisme dan lain sebagainya, dan teman saya selalu menyatakan pemberitaan firman Allah, dan selalu saja saya mengketok-ketok. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan benar. Dan Dia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat, termasuk kepada saya, termasuk kepada orang-orang yang sesat. Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia mengampuni dengan limpahnya. Haleluya. Jadi tidak ada alasan untuk orang-orang tersesat, orang-orang terhilang, orang-orang berdosa untuk berdalih bahwa dia tidak perlu Tuhan. Dia memerlukan Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan benar kepada orang-orang yang tersesat sekalipun, terhadap orang-orang yang berdosa sekalipun, terhadap orang-orang yang jahat sekalipun, terhadap orang-orang yang fasik sekalipun. Tuhan sangat mengasihinya, sebab Dia adalah Allah yang benar dan baik. Yang kedua kata firman Allah ialah, Ia membimbing orang yang rendah hati menurut
Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Allah mengajar kita untuk selalu rendah hati. Seperti Yesus mengatakan, marilah kepada Aku, hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan. Pikulah dan belajarlah kepada Aku, sebab Aku lemah lembut dan rendah hati. Kau akan menemukan kepuasan, ketenangan di dalam jiwamu kalau engkau datang kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya Allah yang rendah hati itu mengajar kita juga untuk dikatakan dengan jelas bahwa Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Membimbing kemana? Membimbing ke jalan-jalannya, membimbing ke arah firman, membimbing kepada kehendaknya, membimbing kepada kebenarannya. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan yang ketiga kata firman Allah ialah dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah. Jadi kalau yang pertama Ia menunjukkan, yang kedua Ia membimbing, yang ketiga Ia mengajari jalan. Mengapa kita perlu diajar? Kadang-kala kita ini adalah manusia yang mudah dengan kesilapan, mudah melupakan ajaran-ajaran kita. Ini sebabnya dia senantiasa mengajar kita untuk terus mengingatkan kita kepada apa yang dikehendaki. Karena apa? Tuhan itu baik dan benar. Kalau Tuhan baik dan benar, mengapa kita harus menegakkannya? Mengapa kita harus tinggal di jalan yang benar? Mengapa kita tidak mau dipimpinnya? Mengapa kita harus sombong? Mengapa kita harus tinggal dalam keegoan kita? Dan kalau itu yang kita lakukan, kita akan mengalami kerugian. Sebab Alkitab mengatakan Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Makanya firman Allah katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Ia meninggalkan engkau pada waktunya. Jadi kalau kita mau terus diajar oleh Tuhan dan melakukan apa yang diajarkan Tuhan di dalam kehidupan kita, melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tujuan yang kita lakukan, sehingga Tuhan tetap ada terlibat di dalam semua kehidupan kita, baik melalui perkataan kita, baik melalui pikiran kita, baik melalui niat hati kita, baik melalui tujuan hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena memang Tuhan itu baik dan benar. Selamanya Tuhan itu baik dan benar, dan ketika Dia menunjukkan kebaikannya, kebenaran kepada kita, mari kita responi dengan sikap merendahkan hati di hadapan Sang Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar kami terus mengakui bahwa selamanya Engkau baik, Tuhan itu baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan dan kita berdoa. Percayalah, Dia yang sudah menolong para hamba-hamba Tuhan yang sakit, yang percaya dengan teguh kepada firman, dan Dia tidak pernah mengecewakan. Saya sudah katakan bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk kepada hamba-Nya ini. Dan itulah sebabnya kami katakan kepada engkau, jangan ragu terhadap Yesus. Percaya, andalkan Dia sepenuh hati. Mari kita berdoa dan arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dialah tangan-tangan yang diarahkan kepada engkau. Nah, sedang mengalami masa-masa sulit mereka dalam kehidupan tubuh mereka. Dan saat ini dalam nama Yesus dalam sakit penyakit yang mereka itu, aku perintahkan keluar dan oleh diri daripada Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan engkau oleh firman, oleh kuasa firman.
katakan saja kata-kata sembuh, maka mereka akan. Terima kasih Tuhan buat segala pertolongan kepada mereka. Bagi engkau yang sudah mengalami kesehatan, kita sudah mengatakan, aku menyertai engkau dalam kesehatan, dalam penderitaan. Itu sebab dikatakan berdoa kepada-Ku pada waktu kesehatan aku akan berbuktikan engkau akan memuliakan. Terima kasih Bapak Yesus. Kalau engkau adalah orang yang membutuhkan pertolongan, arahkan tangan kepada Tuhan. Terima kasih dia tangan membutuhkan pertolongan. Engkau yang berjanji menyertai mereka dalam perjalanan. Engkau yang menyuruh kami berseru dalam penderitaan. Ketika berseru kepada dalam penderitaan, engkau menjawab kami dan upaya kami menyertai engkau. Terima kasih Bapak di surga. Kami yakin dan percaya pertolongan datang kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Engkau menjawab. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kalian dan kemuliaan dalam Kristus. Terima kasih dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.